setiap perbuatan yang kita lakuin itu harus dipikirkan secara matang sih Pak. Maksudnya kita harus tahu aja sih Pak, mana yang baik, mana yang buruk, intinya di situ. Dan itu harus sudah muncul secara sadar buat anak-anak yang sudah masuk jenjang SMA harusnya ya. Selama ada di jenjang sekolah, pernah nggak sih ngerasa jatuh hati? Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik juga ini. Ini pasca kelulusan atau tepatnya selama kita libur karena COVID-19, ngapain aja di rumah? Kalau di rumah ya kebanyakan sih nggak mau ngapain sih Pak. Tapi mungkin kalau sehari-hari ya nyoba-nyoba sesuatu yang baru mungkin. Kayak coba-coba main musik atau coba-coba bikin-bikin video, coba-coba pokoknya apa aja deh yang bisa lakuin. Kayak belajar-belajar buat kuliah juga disempet-sempetin kalau bisa Udah sekarang. disiapin ya? Jadi ada proses kreatif yang dilaksanakan, tidak sekedar gabut nggak jelas ya? Oke. Iya. Itu kalau tadi main musik apa ya? Enggaknya sederhana-sederhana juga. Cuma coba-coba aja sih, Pak. Video-video buat apa nih videonya? Project videonya buat apa nih? Sebenarnya kan dari SMP tuh udah mulai suka bikin video sih Pak. Tapi ya cuma buat konsumsi pribadi, nggak tak share di publik aja sih. Oke, Vi, mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat buat teman-teman yang bakal nonton video ini, agar mereka punya inspirasi untuk berbuat lebih banyak dan mencapai keberhasilan yang diinginkan gitu. Seperti Hafi dari SD, SMP, SMA kemudian mendapatkan pencapaian. Goalnya terakhir diterima dan selamat ini di Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jalur SNPTN. Ini selamat banget nih. Terima kasih banyak Bapak. Untuk sampai di titik ini Hafi, saya pikir kamu tidak tiba-tiba, pasti ada dasar yang sudah dimatangkan dari SD, SMP, SMA. Kira-kira bisa diceritakan apa yang sudah menjadi budaya Hafi dalam hal belajar sehingga hari ini mendapatkan pencapaian-pencapaian? Intinya tuh kita harus punya tujuan sih Pak. Kayak misalnya saya, itu sebelum belajar tuh udah ngeset dulu, kita tuh nanti mau selanjutnya di masa depan tuh kita mau jadi orang yang gimana, kita mau nge-achieve apa, kita mau meraih apa sih. Nah, itu nanti jadi yang sebagai motivasi bagi diri sendiri sih, Pak. Intinya kita perlu latar belakang lah, alasan kenapa kita harus mengembangkan diri. Sejak kapan itu kepikiran gitu? Kalau untuk kepikirannya sendiri yang benar-benar kepikiran yang agak serius gitu, agak serius. Tapi embrionya sejak kapan? Embrionya. Mungkin pas mulai ini sih, Pak. Kelas 9 mungkin ya. Pas mulai SMP kelas 9, udah mau UN tuh Pak. Iya. Dan pas itu kelas 7-8-nya kayaknya pencapaianku nggak gitu baik. Jadi kayaknya kelas 9-nya harus berubah dan alhamdulillah bisa jaga motivasi gitu sih. Apa yang waktu itu Hafi lakukan? Untuk up gitu, karena ngerasa kelas 7-8-nya biasa, kemudian kelas 9-nya harus melakukan sesuatu gitu. Apa terobosannya? Ya harus berusaha lebih sih Pak, intinya. Intinya kita harus berusaha satu langkah lebih maju daripada teman-teman kita. Kita harus punya cara-cara yang kita bisa temuin sendiri supaya kita bisa melaju lebih kencang lagi. Apa yang orang lain lakukan dan itu tidak support untuk belajar, sementara Hafi tidak lakukan?
Eh itu sih Pak, apa ya? Yang umumnya Kalau anak-anak dulu lakukan sih gitu. kebanyakan orang tuh terlalu ngedown ya kalau misalnya eh ngelihat Hmm. orang lain tuh ada Hmm. di atas. Hmm. Nah, kalau aku dulu kayak SMP itu ngelihat Ya. udahlah gak usah urusin orang lain dulu, urusin dulu Hmm. diri sendiri. Hmm. Karena kan yang kedepannya mau jadi apa juga tergantung kitanya sendiri kan. Oke, Jadinya betul. ya fokus ke diri sendiri aja. Dari kebiasaan gitu, dari kebiasaan umum yang anak-anak lakukan dan Nafi nggak lakukan karena Mm-mm. dia menganggap itu buang-buang waktu misalnya, ada nggak? Kalau apa ya? Ada nggak yang ekstrim Um, dilakukan? Oh nggak ada ini, Kayaknya nggak ada sih Pak. Maksudnya nggak ya ada. sebenarnya tinggal cara Hmm. cara ngusir rasa malesnya aja sih. Gimana cara Oke. tuh stay motivated. Kita harus nyari suatu cara supaya kita bisa selalu Hmm. termotivasi aja sih Pak. Hmm. Saat itu apa ya? Dengan cara apa itu motivasi dibangun gitu? Sudah membayangkan ke depan gitu ya, atau gimana? SMP itu motivasinya masih dari luar sih kebanyakan Pak. Misalnya Misalnya apa tuh? eh, pas kelas 7 sama 8 itu tadi. Ya itu Hmm. kan nilai nilai kan lagi turun nih. Jadi pengen nilainya lebih bagus Eh lagi ya? ya jadi nilainya agak pengen ditingkatin supaya bisa buktiin kepada diri sendiri aja kalau aku ini bisa berkembang gitu. Dengan cara menambah jumlah jam belajar atau lebih pada kualitas saja atau gimana? Lebih kepada kualitas sih Pak. Lebih Hmm. fokus aja kalau aku nih harus belajar gitu. Hmm. Soalnya kalau kalau dari dalam kalau dari dalam dirinya sendiri Hmm. belum sadar, Hmm. ini malah susah untuk memegang Hmm. komitmennya. Oke, pada saat itu ini seringkali anak-anak seusia anak SMP atau jelang transisi ke SMA, dia kadang perlu mendapatkan motivasi eksternal gitu. Karena dia tidak mampu membangun dirinya sendiri gitu. Kira-kira selain kesadaran pribadi seperti Hafid tadi udah positif banget itu dan jumlahnya nggak banyak, ada nggak motivasi eksternal yang saat itu sudah mensupport gitu? Ya itu salah satunya termasuk orang tua sih Pak. Hmm. Orang tua apa ya, yang support apapun hasil Hmm. aku. Motivasi-motivasi yang Hafi bangun itu sudah berbeda nih karena Hafi sudah menemukan motivasi secara internal dalam dirinya bahwa saya harus melakukan perubahan nih karena di kelas 7-8 ada sesuatu yang belum maksimal, maka di kelas 9 harus dimaksimalkan itu sendiri gitu. Hal lain yang Hmm, membuat semakin kuat apa? Motivasi yang semakin di luar itu. ya yang dari luar tuh pengen itu aja sih Pak, pengen dapat eh, pengakuan dari orang lain kalau Mm-mm. aku nih bisa berkembang. Intinya Dan di itu penting situ ya. sih. Dan Penting banget sih. bukan bermaksud sombong, tapi sebagai manusia juga kita harus punya eksistensi yang kita sendiri mengakui Benar. keberadaan kita, orang lain juga begitu ya. Iya benar Dan itu sekali. akan Benar. mempertebal motivasi untuk menjadi lebih hebat lagi ya, Vi, ya. Iya benar. Oke, Vi, akhirnya kamu menyelesaikan SMP dengan baik dan bahkan ada beberapa prestasi di bidang lomba kamu raih, entah itu lomba bahasa Inggris atau yang lainnya. Kemudian kamu masuk di SMA. Masa transisi Hmm. dari SMP SMA yang kemudian perlu di-share kepada adik-adik, kira-kira apa? Menemukan kendala nggak sih saat kita dari SMP ke SMA sehingga kita menjadi lemah kembali atau bagaimana gitu? Yang penting ini sih Pak, jaga jaga fokus saja kalau di Mhm. SMA itu Mhm. sudah pelajaran-pelajaran misalnya Mhm. pelajaran-pelajaran itu sudah makin Mhm. berat. Tapi sebenarnya semua Mhm. itu nggak seberat yang dipikirkan. Jadi Kenapa begitu? intinya ya sebenarnya kalau kalau diikuti alurnya itu bisa Pak, bisa untuk apa ya? Untuk kita belajar sesuatu itu nggak nggak susah sebenarnya. Nah, jadi Maksudnya di garis bawahi tadi ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya tidak sesusah seperti apa yang kita pikirkan kalau kita mengikuti alur yang seharusnya ya. benar benar banget. Oke. Pernah nggak tidak mengikuti alur sehingga bisa membedakan gitu? Ya dari berkaca dari pengalaman dari kelas 7 8 SMP aja itu? sih, Pak. Oke, sip. Heeh. Menemukan jalannya ya. Oke, Mhm. hal lain yang perlu di-share ke teman-teman kira-kira masa transisi itu agar tidak gagal dari anak SMP ke anak SMA apalagi yang Avi sempat alami gitu. Dari sisi pergaulan, Apa mungkin ya? dari sisi materi atau yang lainnya.
ya cari itu aja sih Pak, cari lingkungan yang mendukung. Intinya kita kan di SMA juga pasti teman-teman yang baru. Nah itu jadi kesempatan kita buat jalin koneksi-koneksi baru yang lebih fresh, yang lebih bisa mendukung kita untuk bisa menjadi lebih baik. Hal lain apa yang bisa kamu share secara pengalaman gitu, agar masa transisi dari anak SMP ke SMA itu tidak gagal gitu? Jadi kan kalau menurutku tuh Iya, menurut kamu? SMP dan SMA itu udah kita tuh udah ada di lingkungan yang berbeda. Teman-temannya juga mungkin baru, mungkin juga sama seperti yang kemarin. Tapi itu merupakan jadi satu kesempatan untuk kita untuk bisa nge-refresh relasi-relasi kita terhadap yang lainnya. Jadi itu kesempatan kita untuk buat berteman, untuk kita dapat garin close ke semua orang yang baru yang dikiranya bisa meningkatkan kemampuan pribadi kita sih. Oke. Ada nggak semacam apa ya, tagline yang tiba-tiba nggak sadar kita bentuk gitu dalam pikiran kita waktu SMA? Setiap perbuatan yang kita lakuin itu harus dipikirkan secara matang sih Pak. Maksudnya kita harus tahu aja sih Pak, mana yang baik, mana yang buruk, intinya di situ. Dan itu harus sudah muncul secara sadar buat anak-anak yang sudah masuk jenjang SMA harusnya ya? Iya, sebisa mungkin sih gitu Pak. Agar kemudian pijakan berikutnya jelas ya. Tidak, kalau misalkan anak SMP misalnya masih ada yang bilang gerutak-gerutuk, ke sana ikut, ke sini ikut gitu ya. Nah, anak SMA ya sudah mulai punya pikiran untuk menentukan jalan ini, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan dan seterusnya. Itu yang Hafi lakukan ya. Benar. Oke, Vi, kemudian apa ya, gaya belajar yang sudah ditemukan pada saat SMP, terutama di kelas 9, ada nggak perubahan mendasar yang kemudian kamu lakukan ketika SMA? Melanjutkan cara itu atau ada perubahan-perubahan yang signifikan? Kalau kelas 9 dulu kan, saya lebih itu sih Pak, lebih meningkatkan kualitas bagaimana cara saya belajar sendiri. Tapi kalau udah SMA ini, kayaknya kalau belajar sendiri itu udah susah menurut saya ya. Kalau saya sendiri ngerasa kalau berjalan sendiri tuh susah. Jadi mau nggak mau saya harus bisa menjalin koneksi sama yang lebih tahu. Contohnya guru-guru, sama mentor-mentor atau enggak guru, atau enggak di luar siapa tahu ada guru les. Itu lebih mendekat kepada mereka aja sih. Jadi kalau kemarin mungkin secara pribadi misalnya individu bisa mengejar target nih SMP. SMA ternyata butuh partner ya. Partner itu bisa guru. Di luar jam mengajar juga ada keterikatan ya, sehingga bisa tetap jalin komunikasi. Kemudian jika ada kesempatan untuk les misalnya, menjalin juga. Ini mohon maaf, sekelas Hafi aja masih perlu ini gitu. Jadi ini menjadi rumus tertentu juga. Jadi kita perlu jalinan koneksi yang baik agar kalau ada apa-apa bisa nanya dan seterusnya ya. Kalau sesama teman, Vi? Kalau sesama teman? Kalau sama teman tuh, ya tadi itu Pak, kita harus nyari lingkungan yang baru aja yang nge-support, intinya di situ. Jadi dalam belajar, Hafi juga masih, pasti ada yang nanya gini, masa sih sekelas Hafi masih perlu teman belajar gitu? Justru saya kalau nggak ada teman belajar sama guru-guru yang ada, justru saya pikir saya bakal stay di situ aja. Termasuk dengan teman-teman tertentu yang secara yang dipikirkan Hafi kira-kira bisa belajar bareng gitu ya? Benar. Ini menjadi penting juga ya, berarti partner, jadi kebersamaan yang positif untuk belajar gitu ya, dengan guru, dengan guru di luar, dengan teman-teman yang kira-kira juga saling support secara kondusif untuk kita menjalin apa ya, mencapai tujuan gitu ya. Vi, menurut kamu ini pertanyaan lain nih, belajar itu apa sih? Kalau formalnya ya, menurutku belajar itu gimana cara kita bisa menangkap informasi-informasi yang ada, Pak. Maksudnya gimana cara kita nyari informasi-informasi baru dari sesuatu yang baru yang bisa merubah pola pikir kita terhadap bagaimana kita memahami sesuatu sama bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu itu. Itu substansi belajar yang kamu pikirkan ya. Jadi bagaimana kita memahami dan bagaimana yang kedua menyikapi sesuatu. Kita bersikap menyikapi sesuatu. Jadi memahami dan bersikap. Tidak hanya memahami tapi nggak diaplikasikan ya. Jadi satu paket ya. Dunia pergaulan hari ini pada saat Hafi sekolah gitu kan luar biasa ya, Vi ya. Bagaimana konsep belajar itu tidak terganggu oleh
konsep pergaulan yang salah? Kalau untuk pergaulan sih, aku balik lagi ke tujuan awal kenapa belajar sih, Pak. Kenapa kita lagi ada di sini, kenapa kita lagi berdiri di tempat ini. Misalnya, saya kan pengen nanti setelah sekolah, pengen punya kehidupan yang lebih baik, yang nggak aneh-aneh. nggak aneh-aneh. Jadi intinya kita bisa tadi itu memilah mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang buruk. Nanti kita seleksi dari situ. Kalau udah nggak sesuai dengan jalan utama kita, kita bisa pelan-pelan mundur. Tapi kalau sesuai dengan jalan utama kita bisa lanjut dan supaya kita bisa meningkatkan kepribadian diri aja sih. Oke. Vi, dalam banyak kasus anak-anak seusia SMA itu keterikatan dengan kelompok, keterikatan dengan lingkungan itu sangat kuat sehingga banyak atau sebagian anak gagal keluar dari zona di mana dia ada di situ karena keterikatan yang dia tahu bahwa ini salah gitu. Tapi dia punya keterikatan yang nggak bisa dilepaskan gitu. Kalau kamu tidak pernah mengalami itu, kira-kira punya saran nggak gitu untuk anak-anak yang terjebak dalam lingkungan yang dia paham bahwa itu tidak tepat, tapi dia nggak bisa keluar karena dia merasa punya keterikatan. Kalau aku keluar bakal tidak punya teman dan seterusnya gitu. Ya jangan takut aja sih Pak intinya. Intinya kamu tuh berhak untuk berdiri atas kakimu sendiri, dan kamu harus berani itu, dan kamu harus yakin kalau banyak kok orang-orang di sekitarmu yang bakal support kamu. Intinya di situ. Mantap. Karena banyak pengalaman juga gini, kalau kita lagi happy-happy bareng, itu rasanya milik bersama ya, ketika seusia sejalan gitu. Tapi kadang anak-anak nggak berpikir bahwa ke depannya ketika kamu gagal, kamu nggak akan sama orang lain, kamu akan menikmatinya sendiri. Iya, bisa benar juga. Ya, itu. Kadang anak-anak nggak berpikir ke depannya bahwa apa yang dinikmati secara hedonis gitu, apa kebahagiaan yang hari ini bisa dinikmati gitu. Sementara ke depannya, oh ya temanku gaul tapi belajar loh dia, sementara aku gaul doang gitu, nggak belajar gitu. Iya, ada kan itu. Benar, ada. Oke. Tapi bagaimana konsep menjadi pelajar yang berprestasi tapi tetap gaul? Saya nggak nanya sebaliknya, bagaimana tetap gaul tapi berprestasi. Jadi konsep utamanya bagaimana berprestasi dulu tapi tetap gaul gitu.